Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama Fitri dengan NIM 2023-02121. Ini saya membuat aplikasi penjualan menggunakan app Inventor. Ini adalah tampilan screen 1. Di screen 1 ini terdapat menu login. Di sini saya membuat 2 akun login. Di mana yang pertama saya membuat login sebagai kasir dan login sebagai input barang. Jika login sebagai kasir akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika login sebagai penginput barang akan muncul tampilannya seperti ini. Oke. Pada screen 1, saya menggunakan beberapa komponen. Pada label untuk tulisan selamat datang, pada tabel arrangement sebagai wadah untuk penempatan username dan password. Button untuk tombol login. Notifler untuk notifikasi jika password dan username salah. Dan ini tampilan untuk kasir. Ini tampilan untuk menginput barang di gudang. Dan ini untuk contoh penggunaan input dengan scan barcode. Kemudian untuk bloknya saya menggunakan seperti ini, Bu. Hanya sekian, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya, Anoni. Terima kasih ya, udah memberanikan diri. Kemudian udah mau unjuk. Laporannya udah diupload belum? Izin sudah, Bu. Udah diupload ya. Oke, mau ada pertanyaan dulu atau mau langsung sama yang lain? Yang lainnya mau komentarin dulu atau ngasih masukan? Nggak ada? Oke. Nggak ada ya, karena memang poin diskusi tidak saya masukkan di soal UAS ya. Oke, Anoni, sip? Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang lainnya supaya mempersingkat waktu. Ini Bu ada ya? Tampil ya? Ada. Oke. Ada, sip. Silakan Siti. Oh ya, maaf sebelumnya Ibu mau disclaimer dulu. Aku bikin aplikasi Bible soalnya ini aku nanis, cuman namanya masih bikin. Oke. Ini untuk project aku bikin aplikasi Devotion Bible Verse. Untuk aplikasi ini tuh semacam aplikasi untuk renungan Alkitab atau misalnya contoh Al-Quran itu. Ini untuk aku mau nampilin slide pertamanya. Please. Bentar dulu. Bisa dibesarin. Bu kesini, segini kelihatan nggak? Kelihatan. Tampil. Untuk slide pertamanya, bentar. Slide pertama aku ada di kolom log, ya bentar. Ini untuk slide pertamanya, aku langsung tampilan login. Di sini aku loginnya masukin komponen di untuk username, email sama password. Nanti kalau misalnya udah login, klik go, nanti bakal langsung muncul ke room yang ini, ke room yang kayak apa? Misalnya di sini ada tampilan ayat harian, terus di sini ada
plan depannya kalau misalnya klik ini ada tampilan lainnya juga. Nah, untuk di sini nggak cuma bisa login tapi bisa misalnya belum punya akun bisa bikin akun dulu. Di sini tinggal diklik kolom sign up aja, nanti bakal muncul ke kolom kesini langsung create account. Nah, selanjutnya untuk menu-menunya di sini aku ada notifikasi, ada search juga, ada untuk misalnya kalau mau disimpan dulu bisa klik favorit di sini, atau untuk misalnya mau buka fitur playing group yang ini nanti bakal muncul ke kolom yang ini. Di sini bakal ada isi materinya karena di sini kebetulan ada fitur tampilan judul materinya, nanti bakal kebuka langsung materi ini. Dan kalau misalnya klik yang ini nanti bakal muncul materi yang ini sesuai judul yang ada di fitur pertamanya. Di sini juga ada kolom profilnya. Tampilannya kayak gini, ada semacam kayak username-nya, password-nya, terus misalnya mau ganti password juga bisa, lihat edit profile dan lain-lainnya. Untuk menunya juga ada plan, cuman aku masih belum buat untuk kolom-kolom buat plannya, masih untuk rencana ke depannya. Tapi untuk sementara masih dibuat tampilannya aja. Oke. Nah, terus selanjutnya mungkin itu aja untuk rencana ke depannya. Untuk aku mau bikin fitur-fitur lainnya kayak yang favorit, fitur untuk ke favoritnya, terus bikin catatan kayak misalnya kalau ada yang difavoritin nanti dibuat catatan, terus mau bikin progress tracking misalnya kalau baru baca sampai menu yang ini nanti bakal ada semacam Penanda ya. Ya penanda ini baru sudah dibaca kayak gitu. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, ini baru perencanaan ya. Kalau perancangannya Perencananya udah jadi, cuman baru sampai 3 slide aja. Baru sampai yang login sama menu ini, Bu. dilihatin. Sebentar ya. Paling nanti Ibu aku kirim itunya aja ya, Bu, nggak apa-apa. Yang link aplikasinya ya. Laporannya belum di-upload ya. Belum dapat. Oke. Tapi udah bikinnya pakai apa? Pakai Android Studio atau App Inventor atau? Kayaknya sih Android Studio. Android Studio. Oke. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi, Siti? Ini kayaknya masih ada satu slide ya. Yang mana? Ini. Yang kira. Oh, udah. Udah? Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ferry Anwar dengan NIM 202302102108. Jadi di sini saya mau membuat sebuah aplikasi seperti Spotify yang merangkup banyak lagu begitu, Bu. Jadi di screen 1 saya membuat bagian login, ada login, username, password. Dan jika belum ada memiliki akun bisa dapat daftar di sini, Bu. Ini tampilan untuk loginnya. Ini tampilan untuk pembuatan akunnya ya, Bu. Oke. Kalau sudah terbuat akunnya maka akan langsung dialihkan ke dalam tampilan seperti ini, Bu. Di bagian bloknya, ini coding-codingnya, Bu. Ini untuk coding screen 1 dalam login ya, Bu. Cuman, Bu, ada masalah sedikit di sini, Bu. Ketika saya mendaftarkan akun, datanya berhasil disimpan, Bu. Tetapi ketika saya melakukan login, Bu, datanya tidak datang ke database-nya, Bu, gitu, Bu. Saya juga nggak tahu di sini salahnya di mana, Bu. Saya sudah berusaha, Bu. Cuma sampai di sinilah pemikiran saya, Bu, gitu, Bu. Ini ya, Bu, untuk contoh aplikasinya, Bu. Pada saat Oke.
Kalau ingin stop bisa langsung, Bu. Oke, ini, Bu. Mungkin itu saja dulu, Bu, untuk presentasinya, Ini Bu. saya akan mempresentasikan aplikasi buatan saya untuk menyelesaikan tugas UTS dan tugas UAS. Ini kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Kelihatan ya? Yang pertama ini aplikasi saya terdiri dari 4 screen. Yang pertama screen 1, yang kedua screen 2, screen 3, dan screen 4. Untuk screen pertama dimulai dengan login. Username yang saya buat adalah saya dengan password 1234. Dan ini adalah coding blocknya. Screen kedua ini komponennya dengan coding block seperti ini. Screen yang ketiga dengan ini komponennya. Rancangan saya dengan coding blocknya seperti ini. Rencana awalnya saya kan ingin setiap brand ini kan menuju screen name yang berbeda-beda, tapi karena MIT App Inventor itu ada pembatasan screen dengan maksimal 10 screen, akhirnya saya gabung saja semuanya ke screen produk, Bu. Ini komponen screen produk dan coding blocknya cuma ini aja. Nah, ini screenshotannya ya, Bu ya. Menurut saya sih running saya berhasil. Cuma rancangan pertama dengan hasilnya berbeda, Bu. Soalnya kan kemampuan saya juga belum pintar-pintar banget ya. Nah, terus ini biar biar bisa ketahuan hasilnya, sekalian running aja ya, Bu ya. Demo aplikasinya aja ya. Oke. Ini username saya menggunakan coding saya dengan password 1234, enter. Kalau ini penting nggak penting, yang penting nama-nama aja. Terus kita klik here. Di sini kita akan munculkan dengan beauty brands yang saya pakai. Terus kebetulan saya memakai brand-brand dari Cina dan Indonesia aja, Bu. Soalnya kan saya pengennya gitu aja ya. Terus ini yang terakhir produknya ya. Ada di Wardah, Lovescribe, Hanasui, sampai Hotel. Kayaknya itu aja, Bu, untuk presentasi saya. Soalnya kan ini nggak direncanain sama sekali ya, jadi kata-katanya masih nggak bagus. Oke. Zahra, ini jadi ini ceritanya kayak viewer brand kosmetik yang dipakai pribadi ya? Iya, Bu. Tapi ada data-datanya juga ya? Oke. Iya. Kalau rencana awalnya saya ingin itu, Bu, sekalian nambahin kalau di beauty products ini. Rencana awalnya kan pengen ditampilkan keranjang juga. Terus kalau bisa kan kalau diklik tuh muncul total harganya gitu kan, Bu. Cuma kan ya mungkin karena saya belum pinter ya, jadi nggak tahu caranya. Jadi ya kayak gini aja, Bu. Jadi sebagai katalog aja program aplikasi saya. Oke, Zahra. Ya baiklah, Bu. Dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan planning dari proyek yang sedang saya kerjakan. Ya, di sini saya mencoba membuat sebuah aplikasi berbasis Android yang dinamakan dengan absensi pegawai, Bu. Jadi di sini saya bertujuan bagaimana caranya sebuah kantor tersebut bisa up to date data kehadiran seluruh pegawai, yang mana secara otomatis apabila pegawai datang di jam tertentu, secara otomatis pimpinan akan langsung dapat mengetahui reportnya secara langsung, Bu. Ya, oke, di sini saya mencoba mengerjakannya dengan sebuah aplikasi berbasis Android juga, Bu, yang dinamakan dengan AppSheet. Ya, Bu ya. Yang mana di sini yang pertama, sebelum saya
membuat aplikasi tersebut, kita harus mempersiapkan dulu yang dinamakan database. Database-nya di sini berbasis spreadsheet, Bu. Ya, sebelum kita bekerja, kita harus mempersiapkan database-nya dulu, Bu. Yang mana database-nya berbasis spreadsheet, Bu. Yang pertama saya bikin ya, yang saya persiapkan di spreadsheet yaitu yang pertama tanggal, jam, namanya. Oke, setelah database saya buat, baru saya langsung ke AppSheet-nya, Bu, yang websitenya mana, AppSheet. Ya, setelah itu saya klik quick, dan lalu, Bu, secara otomatis nanti kita akan memilih database yang kita inginkan. Jelas, Pak? Oke, di bagian field-nya ya, itu kita hanya melakukan pengaturan pada field-nya, yang mana di sana saya mempersiapkan tanggal, jamnya, namanya, dan sebagainya, Bu. Setelah itu pokoknya nanti target saya, Bu, bagaimana si pegawai tersebut, Bu, ketika dia nyampe di kantor, dia ambil absennya, dia nggak perlu fingerprint lagi, tinggal jepret secara otomatis, nanti up to date datanya secara otomatis, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk program yang saya buat ini, pada dasarnya saya membuat suatu program untuk serangkaian aplikasi untuk organisasi diri sendiri lah. Jadi ada dari untuk schedule, ada untuk Agenda gitu, kayak agenda. Ini waktunya baru dulunya saya bikinnya kalender schedule. Ini juga saya masih menjadi mahasiswa untuk penggunaan. Ya. Sini saya bikin sebagai halaman dulu. Ini saya bikin semua kemarin untuk tes sudah saya masukkan di image, cuma karena saya belum terlalu nyaman sama desain-desainnya, kan saya bikin sini yang masih dalam dulu. Jadi saya masukin ini untuk yang kalau berdasarkan ya di kodenya sendiri ini kita akan handle menggunakan login sama ada bagian di sini saya salah dia akan menunjukkan di sini kalau login saya baik ini. Coba apa tuh? Sementara kalau Schedule. Ini juga hanya nonton semuanya sih nonton saya bakal out terus koordinatnya sama variabel yang sama kayak ini contohnya schedule contohnya kalian itu lalu kalian sini intent masing-masing penggunaannya di sini karena yang baru saya selesaikan dari yang schedule jadi saya di sini ditekan kalender sampai di sini data yang telah kita buat. Di sini saya hapus tidak ini. Di sini saya untuk sendiri yang menggunakan kalender view sama menggunakan recycle view di sini untuk menunjukkan recycle.
kebetulan saya itu masih belajar sih, jadi kayak istilahnya banyak yang saya ngerti, oh ini buat begini, tapi belum paham betul masing-masingnya gitu. Oke, Jadi oke. paling betul ini. Di sini kita contoh tanggal 28, saya tekan di sini bisa muncul opsi untuk yang schedule. Di sini misal saya tulis di sini jogging, lalu di sini saya tekan. Nah, nanti dia akan muncul di bawah di sini. Untuk layout ini sendiri yang ditambahkan dari sini sebenarnya layoutnya hanya untuk halaman seperti ini. Sini ada beberapa pekerjaan master dan lain-lain. Untuk menunya sendiri yang muncul di sini ada date, lalu penjualnya dapat kita sebelahnya dinamakan ya schedule. Di schedule item itulah yang nanti dia schedule item di sini. Ini yang tadi muncul di bawahnya kalender ini yang muncul mau satu. Ini menggunakan saya menggunakan satu view. Jadi muncul di schedule ini. Jadi pemanggilan yang yang mengambil datanya dari schedule item dan itu dari ini. Nah, waktu dari sini saya mencoba ini pertama yang bentuknya di sini saya belajar oleh itu di sini kenapa saya pakai initialization karena agar yang muncul pertama adalah schedule ini saja dulu untuk penggunaan database, saya review serta analognya Semuanya Kotlin ya nih? Semuanya Kotlin? Semuanya Kotlin. Sebenarnya saya mau jawab Kotlin ya sebenarnya juga kalau gitu. Bisa, masih bisa kok. Bisa, ini kan Kotlin. Terus kita mau ada kebetulan misalkan masih Java gitu ya kodenya, bisa digabung gitu. Saya pakai misalnya itu ini tidak langsung jalan. Yang pertama untuk data misalnya ini ada yang sekitar ini yang digunakan kuliahnya kayak itu blognya ini statement kuliahnya untuk menambahnya oleh penulis ini bisa ada tanggal sama deskripsinya ada yang di deskripsi ini untuk tulis semua tujuan dimana tadi digunakan untuk menulis schedule item. Kemudian ini ada ambil saya akan terus lagi yang punya ada penjualan dia sudah dapat bisa diambil lagi yang bisa dari jadi bagaimana di sini ini saya kemudian Sip, good. Coba yang lainnya menunya yang lainnya. Yang ini udah oke ya? itu misalnya ya kita ada yang ini Tinggal tampilannya ya. Tampilannya dirapihkan. ya ini yang untuk yang handle ini ya tadi kalau namanya sebenarnya saya melihatnya video saya juga di situ saya agak malas juga kadang-kadang ya kan itu sudah dengan gradient ya bila benar saya agak malas akhirnya saya juga kalau mau masukin aja dulu semua Gradien warna. iya Soalnya lumayan karena ini database ini memang kalau bisa saya itu dibuka lagi di database ini baru segitu sih sampai segitu. Diet sama tulis. Kalau diet apa tuh? Jadi kayak kalau di counter gitu, kayak kita sehari ini udah makan apa aja ya. Iya. Jadi segitu sih. Oke, good job. Udah explore kesana kesini ya. Ya, walaupun masih mencoba tutorial istilahnya ya, tapi udah oke. Lanjutkan saja. Sip, Falah. Yang udah dia mencoba Bu, ini kan
Kemarin dia scan di HP ya Bu ya, kayak gini Bu. Update browser. Sip. Jadi Bu, rencananya mah bikin aplikasi yang bisa mau monitoring pekerjaan Bu. Monitoring pekerjaan. Memang ini aplikasi itu udah banyak yang buat, terus di pekerjaan saya juga udah pakai gitu ya, tapi ya developernya dari India gitu. Nah saya tuh coba mengcopy ulang gitu Bu. Sama tampilan pertamanya kayak gini Bu, ada login, tapi saya nggak bisa running di komputer ini Bu. Tapi sebenarnya mah bisa masukin username sama password, langsung masuk ke Gimana? Langsung ke dashboard ini. Nah, ke dashboard ini. Nah, rencananya saya itu cuma mau ngaktifin satu dashboard aja Bu, yaitu produk, tapi terhambat di produk adapter. Iya, rencananya mah ini mah nampilin produk. Nah, nanti list ini tuh ngasih produknya kayak misalkan tadi kan saya masukin lagunya Lever itu. Jadi produknya kayak Bango, kayak Roycos, dan lain kayak gitu. Nanti pas kita klik itu masuk ke detail. Ya, udah jadi. Nah, kayak gini Bu. Jadi di sini nanti ada gambar, ada logo merek, barangnya, nama, deskripsi, ada ukurannya, harganya, stoknya juga berapa gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Terhambat di coding. Monitoring produk ya intinya. Iya. Oke. Ada produk, ada omset juga di itu. Pokoknya tentang produk itu ya. Ada outlet, ada produk, order, terus pengiriman kayak gitu. Oke. Baiklah Bu, saya akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah saya buat. Proyek saya yaitu tentang penjualan Bu. Di screen 1 itu terdapat menu home. Jika kita klik get start, itu akan ke screen kedua. Di screen 2 itu ada menu login. Jika kita klik login, itu akan ke menu login. Jika kita isi username dan password lalu login, itu akan ke ke menu. Jadi di from menu itu terdapat info stok roti, order, pembayaran, dan penilaian. Untuk hasil runningnya seperti ini Bu. Kurang lebihnya seperti ini hasil runningnya Bu. Oke. Mau kurang di lebih handphonenya seperti nggak? itu. Ini hasil running. Nah, Ini hasil running dari handphonenya Bu. screenshot ya. Oke. Iya Bu, screenshotnya Bu. Kurang lebih seperti itu Bu. Oke, Yanti. Ada lagi? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini ya Bu, dari HP Oke, silakan. soalnya Nggak apa-apa. Oke. Bikin apa nih? ini form loginnya Bu, ini codingnya. Pas masuk di login menunya seperti ini Bu. Nah, misalnya ini kartun, di dalam kartun itu ada berbagai macam nantinya Bu. Terima Bu. Ya. Ini model apa namanya? Oh, codingnya Bu. Di ini Bu. Ada yang salah kayak gini. Baru sampai di situ programnya Bu. Aplikasi untuk memonitoring diri sendiri Bu, di diri si pengguna.
monitoring diri sendiri. Oke, Diri monitoring si apa? pengguna aplikasi ini. Oh, monitoring pengguna. Oke. Iya. Maksudnya untuk apa ya? Untuk biar lebih memanajemen dirinya aja, Bu. Oke. Lanjut. Ini apa, dashboard atau apa? Ini tampilan loadingnya, Bu. Oke. Screen itu ya, apa? Ya, sebelum masuk Awal. aplikasinya ya, Bu. Nah, ini kalau yang ini apanya, Bu? Tampilan registrasinya, Bu. Atau mau mendaftar aplikasinya. Lalu Nah, ini tampilan loginnya, Bu. oke. Selanjutnya, Apalagi? nah, ini menu-menu di dalamnya, Bu, tapi belum selesai ini, Bu. Ini hasil running atau apa sih? Screenshot running ya? Masih itunya, Bu, masih layoutnya, Bu, belum. Masih layout. Iya. Oke. Karena masih ada yang kurang error gitu, Bu. Oke. Baru sampai itu sih, Bu. Mau dikembangkan lagi ke depannya, Bu. Oke, Fergie. Ada lagi mau Iya, disampaikan? Bu. Enggak, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Oke. Cukup, Bu. Oke, makasih ya. Tapi NIM 2023-02-020. Ibu, ini sebentar, Bu. Nah, tampilannya seperti ini, Bu. Lalu ini codingnya. Codingnya seperti ini, Bu. Menu kasir, Bu, yang sederhana. Di screenshot di HP. Paling nanti dikirim di Google Classroom, nggak apa-apa, Bu. Makasih, Bu. Sebenarnya sebelumnya aplikasi saya belum jalan, menunya itu belum jalan gitu, masih pada error. Tapi itu di inventornya itu gak error, tapi pas dijalanin pada error. Oh gitu. Ya. Untuk aplikasi yang saya buat, schedule atau buat jadwal. Untuk produk sederhananya, saya pertama start, lalu ada from login atau memasukkan PIN. Sederhananya bukan login, cukup hanya sekedar password. Jika PIN itu 123, maka PIN benar dan user bisa masuk. Tapi jika PIN-nya tidak 123, PIN-nya salah dan user akan dimasukkan untuk memasukkan PIN kembali. Di menu ada beberapa menu, yaitu ada agenda per bulan, agenda per hari, dan juga catatan. Untuk agenda per bulan, di dalamnya ada tambah agenda dan juga list agenda. Agenda per hari, di dalamnya ada tambah agenda dan list agenda juga. Untuk catatan, ada tambah catatan dan list catatan. Untuk page pertama yaitu PIN, seperti ini. Untuk layoutnya, saya menggunakan teks, lalu button. Untuk codingannya seperti ini, saya menggunakan perkondisian, untuk variabel. Untuk tampilan di HP seperti ini. Oke. Untuk kedua, menu, untuk codingannya hanya button yang menuju ke teks selanjutnya. Untuk layoutnya seperti ini. Ini saya tidak tahu kenapa gak tampil. Untuk tampilan di HP seperti ini, saya juga heran. Ini udah di lebar sama tingginya, tetapi tetap aja seperti ini.
Oke, perlu latihan lagi ya. Untuk Oke, udah. Wow, ada agenda. Bulan ini untuk programnya menggunakan juga menggunakan data picker yang dimana ini berfungsi sebagai agar user dapat memilih tanggal, hari dan juga tahun. Lalu di sini untuk inisiasinya, kemudian ini untuk input, ini button untuk ketika melihat memasukkan jadwal dan juga melihat jadwal. Akan tetapi ketika saya memasukkan jadwal, hasilnya error. Oh gitu. Ya. Oke. Untuk selanjutnya pack agenda per hari hampir sama dengan agenda per bulan, hanya perbedaannya menggunakan clock atau jam. Ini juga sama, hasilnya error. Bacanya ini. Sesi. Karena ya sudah ada hasil di handphonenya, karena sama juga karena sebenarnya ini buatnya dengan mendadak hari pagi. Seperti itu. Gimana? Udah? Udah? Ada lagi? Udah ada. Ada back catatan untuk tampilan handphonenya. Oke. Oke, Ramdhani. Ini hasil screenshot ya. Itu saja mungkin ya, kita sudahi saja. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kemudian terima kasih banyak untuk semuanya. Tetap semangat belajar, terus belajar mandiri juga ya. Kalau misalkan, jadi sebetulnya apa yang saya berikan ini belum seberapa ya. Jadi hanya langkah awal saja untuk memicu kalian membuat aplikasi mobile gitu ya, untuk menggali potensi diri sendiri sih sebetulnya ya. Itu saja, semoga buat kita semua ya. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.